Halo semua, siap untuk mengeksplor seni yang bikin takjub lagi? Di video No Art Sculpture Park Part A, kita telah mengintip karya-karya epik Nyoman Nuarta yang ada di area parkir dan lantai GF No Art Museum and Gallery. Tapi tunggu dulu, itu baru permulaan. Kalian penasaran gak sih? Ada karya apa lagi yang bermakna di sudut-sudut No Art Sculpture Park? Jawabannya tentu saja ada banyak banget karya bermakna lainnya. So, stay tune karena di part B ini aku bakal ngajak kalian menelusuri karya-karya masterpiece lainnya sekaligus membahas maknanya. Siap untuk petualangan seni yang lebih seru? Yuk langsung aja kita mulai. Welcome to my gallery, Galeri Tinin. Sekarang kita akan menuju ke lantai 1 No Art Museum and Gallery melewati tangga ini. Di sini kita bakal nemuin lebih banyak lagi karya-karya luar biasa dari Nyoman Nuarta. Kira-kira ada cerita menarik apa di balik patung-patungnya? Yuk kita bahas beberapa karyanya. Pertama, Dilema. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau pabrik itu ibarat pedang bermata dua? Di satu sisi kita butuh mereka buat memproduksi makanan dan kebutuhan hidup. Tapi di sisi lain, limbah dan polusi yang mereka hasilkan juga jadi ancaman besar. Nah, itulah yang Nyoman Nuarta gambarkan dalam patung ini. Dilema antara kebutuhan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Kedua, cumulonimbus. Bayangin kamu lagi di pesawat, lalu tiba-tiba masuk ke dalam awan cumulonimbus yang penuh petir. Serem kan? Itu yang dialami langsung oleh Nyoman Nuarta dan pengalaman itu dia tuangkan ke dalam patung ini. Bisa kebayang nggak perasaan teror yang dirasakannya waktu itu? Ketiga, Durjana. Patung ini kayak ngajak kita buat mikir lebih dalam tentang sifat manusia. Tangan kanannya kelihatan damai dihinggapi burung, tapi di tangan kirinya tersembunyi sebilah pisau. Seperti menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki dua sisi, lembut di luar, tapi ada potensi kelicikan di dalam. Kalian setuju nggak dengan makna ini? Keempat, Nightmare. Ini salah satu patung dengan pesan paling kuat. Terinspirasi dari tragedi kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Sosok wanita di patung ini terlihat memakai kain yang terkoyak. Tapi dia nggak dalam posisi menyerah, justru dia menantang. Karya ini seperti teriakan kemarahan terhadap pelaku kekerasan. Satu hal yang bikin makin nyesek, patung ini dibuat dari 500 batang besi baja yang sengaja dibiarkan berkarat, melambangkan luka dan trauma. Kalian setuju nggak kalau sampai sekarang, perempuan masih sering jadi korban kekerasan dalam banyak peristiwa besar? Kelima, Devi Jalim. Sebuah patung kritik terhadap ketidakadilan hukum di Indonesia. Sosok wanita tanpa wajah ini berdiri tegak sambil menimbang kebaikan dan dosa seseorang yang dirantai di bawahnya. Menurut kalian, apakah hukum di negara kita masih sering pilih kasih? Nah, ternyata karya ini dibuat oleh Nyoman Nuarta setelah ia mengalami sendiri ketidakadilan dalam kasus pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Di sini masih ada banyak karya menarik dari Nyoman Nuarta. Kira-kira ada cerita apa lagi di balik patung-patungnya? Aku akan bahas beberapa karyanya. Let's go! Pertama, Condemn. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana rasanya menyesali semua kesalahan di titik akhir hidup? Nah, karya ini menggambarkan seseorang yang sedang meratapi nasibnya setelah mendapat ganjalan atas kesalahan yang dia lakukan. Yang bikin makin ngena, ada 2 kursi kosong di sebelahnya. Mungkin sebelumnya diisi oleh orang yang bernasib sama. Serem gak sih? Kedua, Stres. Pernah dengar kalau zaman Orde Baru banyak seniman yang sulit berekspresi? Karya ini menggambarkan rakyat Indonesia yang merasa stres dan kecewa pada masa itu. Bahkan kebebasan berkesenian juga dibatasi. Bisa kebayang gak sih hidup di era yang serba tertekan kayak gitu? Ketiga, Waiting.
Karya ini unik banget, menggambarkan sosok Pramuria dengan pakaian dan dandanan yang mencolok. Ternyata, inspirasi karya ini datang dari pengalaman Nyoman Nuarta sendiri saat mengamati Pramuria di pinggir jalan di Belanda seperti sedang menunggu sesuatu. Menurut kalian, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dari patung ini? Keempat, manusia bersayap atau Wright and Elliot. Sosok pria berjas rapi seperti seorang pejabat dengan sayap malaikat di sisi kanannya. Sekilas terlihat seperti malaikat, tapi lihat ekspresinya. Dia terlihat waspada. Karya ini mengingatkan kita bahwa saat seseorang berada pada posisi seperti pejabat tinggi, dia memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan perusahaan atau negaranya dan mensejahterakan orang di bawahnya. Namun dia harus hati-hati, banyak godaan dan tekanan dari sekitar yang bisa bikin dia jatuh, bahkan menyimpang dari tanggung jawab. Jadi, pemimpin itu bukan cuma soal kuasa, tapi soal integritas. Kelima, oplosan. Karya ini nunjukin beberapa anak muda yang lagi mabuk di tangga. Ada pemuda yang masih minum, ada yang sudah teler, dan ada yang bengong akibat mabuk. Karya ini terinspirasi dari kasus nyata tahun 2016, waktu banyak anak muda minum oplosan, alkohol yang dicampur zat kimia berbahaya. Banyak yang akhirnya meninggal. Melihat ini jadi kepikiran, kalau generasi muda terus kayak gini, masa depan bangsa bakal gimana ya? Karya ini kayak tamparan keras. Kalau kita nggak jaga diri dan saling ingetin, masa depan bisa hilang gitu aja. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan dari karya ini ya. Keenam, shark fin soup. Kalian pernah makan sup sirip hiu? Atau minimal dengar soal pemburuannya? Karya ini adalah kritik keras terhadap eksploitasi hiu yang diburu untuk diambil siripnya dan membuat ikan hiu mati mengenaskan. Gimana menurut kalian? Pemburuan sirip hiu ini masih bisa dibenarkan atau enggak? Dari lantai 2, kita menuju ke lantai 3, di mana ada teater yang muterin film pendek tentang perjalanan karir Nyoman Nuarta. Sayangnya, kita nggak boleh ngerekam saat filmnya diputar. Jadi kalau penasaran, kalian harus datang langsung ke Nuart Sculpture Park di Bandung ya. Selanjutnya, kita keluar ke area Sculpture Park. Ini adalah area taman yang luas, rimbun, dan sejuk banget. Di sini kita bisa menikmati karya-karya seni sambil santai menikmati alam. Asik banget kan? Beberapa karya yang saya temui di taman ini yaitu: pertama, Gentle Giant. Paus merupakan salah satu ikan paling besar di laut, tapi sayangnya mereka juga hampir punah karena perburuan. Karya ini menunjukkan keprihatinan Nyoman Nuarta terhadap keserakahan manusia yang mengancam keseimbangan alam. Kedua, menembus ruang dan waktu, atau transcending time and space. Bayangin kalau kamu seperti lalat yang terperangkap dan terjebak di sarang laba-laba. Nah, kira-kira itu yang digambarkan di karya ini. Ini adalah refleksi tentang dunia material dan spiritual di mana ruang dan waktu jadi permasalahan utamanya. Ketiga, menangkap mimpi. Karya ini menggambarkan seorang wanita yang sedang memejamkan matanya dan bermimpi. Menurut kalian, apakah dia sedang bermimpi indah atau justru bermimpi buruk? Keempat, Maya. Lihat deh, 5 sosok perempuan di karya ini seperti diterpa angin. Karya ini benar-benar menangkap dinamika gerakan. Angin itu berhembus melewati kepala hingga sela-sela tubuh mereka. Selain karya-karya yang tadi kujelaskan, masih banyak banget karya Nyoman Nuarta lainnya di lantai 1, 2, dan juga di tamannya yang gak sempat aku jelasin. So, kalau kalian kesini, coba eksplor sendiri dan temukan makna dari setiap karyanya ya. Karena tiap karya tuh punya ceritanya sendiri. Oh ya, sambil chill menikmati alam dan karya seni, taman ini juga sering jadi tempat main anak-anak, pementasan musik dan tari, pertunjukan teater, festival yoga, pasar organik, piknik, dan kegiatan seru lainnya. Di area taman ini juga ada spot kece kayak dome, amphitheater,
dan workshop. Kalau udah puas eksplor dan perut mulai keroncongan, mampir deh ke Laksmi Resto. Di sana ada makanan khas Bali pakai resep keluarga Nyomanuarta. Enak-enak banget. Jangan lupa juga ke Craft Beauty buat cari oleh-oleh atau merchandise keren seperti miniatur dari karya-karya Nyomanuarta dan karya-karya beberapa desainer dan seniman lainnya. Nah, itu dia eksplorasiku di Nuart Sculpture Park kali ini. Maaf ya kalau ada yang belum sempat aku bahas atau kurang detail. Ternyata setiap karya Nyomanuarta memiliki makna yang dalam ya. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih banyak dan lihat langsung aja datang ke Nuart Sculpture Park di Bandung. Worth it banget, apalagi buat kalian yang suka seni dan tempat healing yang artsy. Menurut kalian dari semua karya yang aku tunjukin tadi, apa sih insight atau kesan yang paling nempel? Kalian dapat pelajaran apa dari eksplorasi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca sudut pandang kalian tentang tempat ini dan karya-karya Nyomanuarta. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka kontennya, komen pendapat kalian, dan subscribe ke channel Girly Tinin biar aku makin semangat bikin konten-konten seru lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.